Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara yang saya banggakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya kedatangan tamu yang asalnya sangat jauh ya. Sangat jauh. Jadi bukan lintas kecamatan, bukan lintas kabupaten, bukan lintas provinsi, tapi ini lintas negara. Ya, tamu saya adalah seorang perempuan ya, yang bagi saya sangat luar biasa sekali. Beliau hari ini berasal dari Myanmar. Ya. Assalamualaikum Mbak Ella. Waalaikumsalam. Enggak, sebenarnya bukan dari Myanmar ya, saya tetap orang Indonesia. Oh, tetap orang Indonesia ya. Iya, sahabat muda sekalian. Jadi beliau ini namanya Mbak siapa, Mbak? Mbak Ella saja. Ella aja deh. Oh, Mbak Ella ya. Mbak Ella ini kebetulan beliau ini adalah salah satu senior saya ya. Senior saya di Semarang ya. Kuliah di Teman ya, Semarang. sebenarnya teman senior kayak tua banget saya ya. Sudah ya, beliau adalah salah satu orang yang memberikan arahan dan mendidik kepada saya, sehingga ya alhamdulillah saya bisa berjalan seperti hari ini. Luar biasa, terima kasih Mbak Ella. Sebenarnya bukan. Jadi saya mau klarifikasi sedikit ya. Karena kita sama-sama teman di organisasi, jadi nggak ada lah yang ngasih arahan. Iya. Dia sudah mencari arahan dia sendiri. Jadi nggak ada yang perlu. Oke, Mbak Ella ini dari Myanmar kan? Kebetulan pernah kerja di Myanmar. Oke, dari Myanmar pulang ke sini kapan Mbak Ella? Bulan awal Maret kayaknya. Awal Maret. Iya, baru kemarin inilah ya. Iya. Selama ini stay-nya di Myanmar. Di Myanmar. Oke. Kalau aslinya dari mana, Mbak Ella? Aslinya saya dari Grobogan, tahu Grobogan nggak? Yeah. Jadi di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu, itu daerah yang cukup bagus. Jadi ya saya dari desa juga, di salah satu desa di Grobogan namanya Rejosari. Oke, gitu. di Grobogan, Jawa Tengah ya provinsinya. Jawa Tengah. Jadi kalau ngomong Grobogan, ada 3 orang namanya yang masih tidak bisa saya lupakan, Mbak. Ya, siapa aja? Yang pertama Mas Pujiantoko Gepeng. Yang kedua adalah sahabat saya. Tahu siapa Mas Puji? Iya, Mas Puji, Mas Gepeng ya, nanti tahu lah ya. Jadi itu yang pertama itu, yang kedua sahabat karib saya Roop, yang alhamdulillah sudah melajang 35 tahun, akhirnya kemarin menikah juga. Oh, selamat Roop. Udah nikah ya dia sekarang. Nikah. Dan satu lagi Mbak yang tidak bisa saya lupakan. Siapa? Intan. Iya. Parah banget. Ini bukan di Oke, ya. Ya, ini umur aja ya. Ya itulah. Jadi kalau orang-orang Semarang biasanya kalau udah ngomong Grobogan, ya kalau Purwodadi ya, Purwodadi Grobogan, ya Grobogan itu apa? Ya Grobogan. Jadi memang ya tagline. Memang begitulah Purwodadi. Jadi memang, tapi banyak hal-hal unik, hal-hal menarik. Jadi banyak sekali aktivis-aktivis yang di Kota Semarang ada itu asalnya dari Grobogan, dan salah satunya adalah Mbak Ella. Wah. Luar biasa. Mbak Ella dulu selesai kuliah emang kemana Mbak? Kok tiba-tiba hari ini kok tinggal di Myanmar? Kebetulan ya kita sama-sama di satu organisasi waktu kuliah. Kemudian lulus kuliah saya kerja di NGO lah ya, kayak semacam LSM gitu, tentang pemberdayaan perempuan yang kena HIV. Oh iya. Ngajar. Kemudian saya bergabung di salah satu program, nggak tahu, Indonesia Mengajar, tahu nggak ya? Ya, Indonesia Mengajar, anak buahnya Anies Baswedan. Dulu. Ya. Dulu tahun Jadi ya saya bertugas di Sangihe, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Setelah itu saya semakin tertarik di dunia pendidikan anak, pendidikan terutama di daerah-daerah
ya tertinggal, ya daerah-daerah bukan tertinggal, Oke. daerah-daerah yang cukup menarik lah di Indonesia. Oke. Kemudian di Halmahera 1 tahun, Halmahera. Kemudian setelah itu di Kalimantan Timur, dan balik lagi ke ya sempat ke Jogja, kemudian balik ke Jakarta gitu. Tapi ya di Jakarta juga kerjanya banyak ke daerah-daerah juga gitu. Oh gitu. Mbak Ella ini berarti ya salah satu hobinya ini traveling ke seluruh Indonesia ya Mbak ya? Sudah jelajah semua berarti dong? Sebagian. Dulu Sebagian. memang cita-citanya waktu kuliah saya pengen, ya karena jadi waktu di salah satu organisasi disebutin nggak usah, PMI itu nggak usah ya. Nggak usah ya. Sebutin aja. Udah bunyi tadi. Enggak ya. Jadi dulu waktu kuliah saya sambil ngajar anak-anak jalanan kan. Oke, ya. Nah sejak itu di salah satu organisasi itu yang mengenalkan saya di dunia pendidikan anak-anak jalanan, anak-anak yang mungkin bukan kurang beruntung, anak-anak yang yaitu membuat saya tertarik di dunia pendidikan. Kemudian saya pikir wah kayaknya kalau di Semarang aja masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang belum terbaik pendidikan belum lah. rata lah ya. Oke, kelasnya Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah aja masih ada begitu, bagaimana dengan daerah-daerah yang lain? Tapi waktu itu mikirnya juga mungkin akan menarik kalau saya saya pengen jalan-jalan tapi karena nggak punya uang jadi ya saya pengen jalan-jalan ke seluruh Indonesia itu dibiayai dengan cara bekerja kan begitu. Jadi kalau misalnya kerja-kerja di daerah situ kan mungkin bisa sambil kesana gitu. Ikut itu program cita-citanya. Indonesia Mengajar ya Mbak ya? Iya. Indonesia Mengajar itu kan orang-orang pilihan ya Mbak ya? Enggak juga sih. Jadi se-Indonesia ada berapa angkatan Mbak Ella itu waktu itu? Angkatan saya itu ada 72 orang. Hanya 72 orang se-Indonesia dan salah satunya adalah Mbak Ella. Gimana bisa dapat tiket, salah satu tiket dari 72 tiket itu Mbak Ella bisa dapat gimana caranya? Saya beruntung aja sih kayaknya. Enggak sih ya ada intinya waktu itu dapat informasi, kemudian apply, ikut seleksi, udah terpilih gitu. Oke, siap. Tapi luar biasa. Tentu melalui tahapan-tahapan seleksi yang ya itu tadi, enggak semua orang seberuntung Mbak Ella, ya. Enggak semua orang sepinter Mbak Ella, kan begitu. Nah, kalau Mbak Ella ini sudah pinter, beruntung. Jadi alhamdulillah dapat tiket untuk lebih bisa mengabdi ke daerah-daerah yang agak pinggir-pinggiran dalam bidang pendidikan itu ya Mbak Ella ya. Iya, tapi justru waktu saya ke daerah-daerah itu ya justru saya yang belajar banyak gitu dari masyarakat di sana, dari masyarakat desa gitu. Dan itu yang membuat saya sampai sekarang sangat tertarik untuk, karena sebenarnya mungkin selama ini kita mikir bahwa wah enak ya tinggal di kota, orang kota segala macam, tapi banyak hal yang justru kayak sekarang nih misal saya datang ke beberapa desa di Tanjung Sari ya ini. Iya, Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sari. Ini Kecamatan juga wilayah terpencil juga, Mbak? Enggak. Oh, enggak. Maksudnya di desa banyak, karena saya juga dari desa ya. Banyak hal yang menarik yang misalnya saya diberikan kesempatan rezeki segala macam sih pengennya lebih suka tinggal di desa gitu ya. Kalau memang ada kesempatannya nanti gitu. Karena luar biasa sih belajar dari orang-orang desa itu menyenangkan gitu. Mbak Ella pingin tinggal di desa? Iya. Terus kira-kira suaminya mau apa enggak? Oh jelas mau, tapi tergantung desanya mana. Cuman memang saat ini ya karena memang suami masih beraktivitas di negara lain, jadi ya namanya suami istri ya nggak enak ya kalau jauh-jauhan gitu. Jadi suaminya sekarang lagi di negara lain. Iya. Oh, dan suaminya Mbak Ella itu bukan orang Indonesia ya Mbak ya? Kebetulan bukan sih sayangnya. Iya, kok sayang sih? Ya kan pengennya dapat orang Indonesia, tapi orang Indonesia nggak ada yang mau sama saya. Sedih sekali. Makanya dapatnya orang luar. Nggak ada yang mau sama saya, sedih sih. Jadi orang mana itu Mbak? Suami Mbak? Orang Amerika kebetulan. Orang Amerika, namanya siapa Mbak? Harus ya disebutin. Sebutin aja Mbak. Namanya Patrick. Oh Patrick Mangga itu ya. Patrick
SpongeBob ya. Di SpongeBob. Oke, kok ya inilah ya perjalanan hidup Mbak Ella. Jadi karena saking banyaknya berkeliling, ya sudah membandingkan lah orang Indonesia yang lokal seperti apa, kemudian juga gaulnya agak luas, ketemu sama orang bule. Oh ini jodoh saya. Dia justru yang tahu enggak. Alasannya kenapa dapat orang luar itu karena orang Indonesia nggak ada yang mau sama saya. Iya. Oke. Nah, terus hari ini Mbak Ella kan aktivitasnya di Myanmar ya kemarin ini ya. Iya. Kapan Mbak mulai menjajakan kaki di Myanmar itu sejak kapan Mbak Ella? Dan dalam rangka apa? Apakah honeymoon sekian tahun atau apa nih kira-kira Mbak Ella? Kebetulan ya kebetulan sebelum saya menikah dulu ya pacaran sama suami saya yang sekarang. Oh iya. Sekarang emang dia pernah sama mantan pacar saya. dia kerja di Myanmar juga. Oke. Ada juga sama di kayak community development gitu-gitulah. Oke. Kemudian kita ya jauh-jauhan kok lama-lama nggak enak ya jauh-jauhan terus. Akhirnya setelah menikah ya saya nyusul ke sana. Dan ya udah saya kira nggak ada yang istimewa lagi. Maksudnya ada vakansi gitu kayak ada hal yang menarik untuk dikerjakan. Saya gabung di salah satu program namanya ya saya bergabung di organisasi voluntary tadinya, kemudian masih di bidang pendidikan juga, tapi kalau di Indonesia saya lebih banyak di bidang pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Kalau di sana di Myanmar tuh kayak perguruan tinggi gitu, di higher education namanya. Sistem pendidikan di Myanmar dan Indonesia itu kan agak berbeda ya. Jadi kalau di Indonesia sekarang asalkan dia lulus dari fakultas keguruan atau bahkan kalau nggak keguruan dia masih bisa. Di Myanmar juga sama sih, cuma mereka sistem ini kalau di sini IKIP ya mungkin. IKIP perguruan. Ya. Tapi di sana di sana itu kiblatnya barangkali lebih banyak karena mungkin dulu jajahan Inggris ya. Jadi saya training kayak guru-guru, istilahnya teacher educator kayak yang mengajar calon-calon guru. Jadi ya itu aktivitasnya di teacher, namanya education degree college. Jadi itu semacam perguruan diploma gitulah, college khusus untuk guru. Oke. Mbak, kalau pendidikan yang kerasa bedanya antara Indonesia dan Myanmar itu di bagian mananya Mbak? Mungkin hampir mirip, hampir sama sih sebenarnya. Tapi ya di beberapa hal pasti ada banyak bedanya. Kalau soal tantangannya hampir mirip ya di Asia itu ya pemerataan pendidikan yang masih belum rata antara di wilayah yang agak terpencil. Ya, agak susah jangkauannya, kemudian infrastrukturnya. Ya itu banyak lah kesamaannya gitu. Cuman memang bedanya mungkin dari sisi kalau di Indonesia dulu kan ya saya kan dari fakultas tarbiyah, fakultas keguruan ya. Pendidikan juga. Benar. Kita mau kuliah segala macam kan tetap harus nyari dana sendiri atau mungkin adalah beasiswa di kampus segala macam. Nah, Myanmar itu kalau dia bisa masuk di IKIP-nya, ya udah dia udah jadi calon mahasiswa di situ, segala macam ya dijamin. Pemerintah yang mengalokasikan. Jadi termasuk ketika mereka keluar dari perguruan tinggi itu sudah PNS, ya. Udah otomatis jadi PNS. Ya kalau tempat kita dulu ada juga itu yang stan segala macam, mungkin itu, cuman dia tidak di keguruan. Iya. Oke. Jadi kalau udah lulus jadi mahasiswa di situ, otomatis harus mau dikirim kemana aja gitu. Oh gitu, siap ditempatkan di mana aja gitu ya. Jadi memang selama 4 tahun semua biaya tempat tinggal, uang makan, buku segala macam semua tanggung negara. Dosen-dosennya pun juga gitu. Jadi teacher educatornya atau dosen-dosennya itu udah dibikinin rumah masing-masing lah di situ untuk tinggal di situ. Tapi memang harus mau tinggal di kompleks kampus itu kalau dari luar. Itu satu negara cuma satu itu Mbak perguruan 25. Tingginya. Ada 25 perguruan tinggi yang di situ mencetak nanti sarjana-sarjana, setelah itu langsung otomatis jadi PNS semua. Banyak sekali ya pegawai negeri di Myanmar kalau gitu ya. Lumayan sih. Ya sama lah di Indonesia. Di sana kan
populasi penduduknya lebih sedikit dari kita toh, jadi Oke, jadi wajar iya. lah kalau kita belum bisa nggak bisa Wajar. seperti itu kan. Gila, Indonesia luas banget. Lah iya, kita pikir satu kampus saja kalau di Indonesia bisa ribuan orang. Iya kan? itu Jadi mahasiswa. 1 tahun 1000 udah berapa? Kalau 25 kampus 25.000 satu angkatan di Indonesia gitu loh. Kalau di sana mungkin jumlahnya masih terbatas juga. Tapi beda, bukan ya itu kampus cuman apa ya, kalau di luar itu kan ada ya, sama mungkin di Myanmar itu ada universitas, sama ada college istilahnya. Oke. Ada university, ada college gitu. Jadi Oke, yang aku beraktivitas itu college itu. di education degree. Oke, luar biasa. Nah, Mbak, berapa lama sudah tahu di Myanmar itu, Mbak? 2,5 tahun. Udah lama sekali hampir ya? 3 tahun kalau nggak karena corona ya. Kemarin kan sempat ikut ke kampungnya suami gara-gara Oke. corona. Oh, jadi sangat berimbas juga ya Myanmar dengan corona kemarin Oh iya, ya? sangat banget. Oke. Banget. Nah, terus kalau ini saya kan juga belum pernah ke Myanmar nih, Mbak. Sosiokulturnya, kemudian adat budayanya di Myanmar itu seperti apa, Mbak? Masyarakatnya itu seperti apa, Mbak? Mungkin ya hampir kalau di Asia itu kan barangkali karakternya hampir mirip-mirip. Oke. Friendly, ramah. Terus orang Myanmar itu sangat apa ya? Baik-baik banget orangnya. Baik-baik ya. Sangat apa? Dia suka berbagi, mungkin hampir sama lah kayak kalau kita tinggal di sini di Indonesia. Satu hal yang saya suka tinggal di desa dan kalau kunjungan ke desa-desa itu orangnya sangat ya, karakternya masih guyup ya kalau bahasa Jawanya ya, masih saling nolongin satu sama lain kalau di karena saya Gotong udah royongnya kerja ya, kuat. saya kerja di Jakarta udah cukup lama juga, jadi ya kangen, rindulah dengan hal suasana yang seperti Nah, itu. di Myanmar itu mereka juga punya sifat yang seperti itu. Masih kuat juga ya mereka Sangat, hubungan emosional sangat, iya, sangat, antar masyarakat ya. sangat kuat sekali. Bahkan sama orang asing pun juga sangat ini ya, sangat ramah. Terus mereka suka, maksudnya dalam kondisi yang sulit gitu ya. Akhir-akhir ini ada kudeta di sana itu kan. Waduh, ya luar biasa nih ya, sahabat-sahabat nih ya. Ini Mbak Ella juga pulang sini karena ramenya kudeta ya. Iya, sahabat. Jadi saya ngungsi. Oh. Jadi ngungsi pulang ke kampung halaman ya. Jadi juga sekarang gimana nih Mbak kondisi, kita tahu bersama ya, jadi bahwa hari ini ya Myanmar hari ini kondisinya mencekam ya, hari ini ya sangat tidak stabil politiknya dan lain sebagainya. Hari ini sangat-sangat ya, kalau berita yang kita tangkapkan juga sangat mengerikan, bahkan sampai merenggut korban ratusan nyawa. Ini Mbak Ella kemarin kan sempat ngalami beberapa waktu di sana dalam kondisi-kondisi seperti itu. Bagaimana? Apa nih Mbak yang bisa dibagi sama sahabat-sahabat sekalian? Saya bukan ahli politik juga, Oke. jadi mungkin bukan kapasitas saya cerita tentang itu ya. Oke. Cuma mungkin yang menyedihkannya karena beberapa ya kondisinya di sana ya, kalau dalam konflik pasti sedih lah ya, maksudnya aktivitas juga akhirnya banyak yang terhenti. Kemudian saya sih berdoanya semoga segera pulih lah gitu. Jadi, tapi memang ya kayak saya cerita tadi gitu, dalam kondisi sulit teman-teman saya di Myanmar itu dalam kondisi yang seperti itu, ya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Internet itu dibatasi gitu. banget, segala Internet macam. sangat dibatasi ya Mbak ya. Betul, tapi kayak teman-teman guru segala macam tuh sering banget setiap hari dulu waktu saya masih bulan Februari di sana itu, mereka masih yang kalau manggil saya kan teacher gitu ya, kayak teacher aman nggak di sana, apa yang bisa saya bantu. Udahlah, Masih dalam kondisi seperti ini masih berusaha untuk memberikan perhatian ke. Masih sangat, jadi sampai ada temen juga yang sering, misalnya pesawat saya itu kan sempat di cancel sebelum, karena nggak dapat izin lah dari pemerintah yang tidak resmi yang sedang berkuasa saat ini. Semua barang-barang saya sudah saya bagiin gitu. Tapi teman-teman saya di Myanmar tuh masih tetap ngirim makanan, atau padahal mereka sendiri sedang sangat kesulitan. Nah, itulah
ya itu kalau tadi tanya gimana sih karakter orang Myanmar, ya itu yang saya rasakan gitu. Jadi mereka sangat, dengan apapun yang mereka punya itu mereka selalu mau berbagi meskipun mereka dalam kondisi yang sangat keterbatasan semuanya hari ini ya. Oke. Jadi ya sampai ikut mengalami hal seperti itu. Akhirnya kemudian yang membuat Mbak Ella kembali ke Indonesia, Mbak Ella sendiri atau enggak sih. Oh gitu. Enggak, karena emang apalagi sedang pandemi kan. Jadi setiap negara pasti sedang mencoba untuk melindungi warganya dulu. Makanya suami saya yang kebetulan masih berkewarganegaraan asing nggak bisa masuk. Saya juga sulit untuk bisa masuk ke sana. Ya ada beberapa hal yang membuat kami berdua sulit untuk bareng-bareng. Aduh, sedih amat ya Mbak ya. Ya untuk sementara harus begitu ya Mbak ya. Suami di sana, Mbak Ella di sini gitu ya. Karena ya memang sudah resiko pernikahan berbeda negara di masa pandemi, mungkin itu sih ya yang susah. Tapi ya gitulah. Semoga sih nanti ini sedang, alhamdulillah sekarang pemerintah Indonesia membuka perizinan untuk harus apply dulu lah jadi untuk bisa penyatuan keluarga nanti. Tapi nggak ada rencana untuk naturalisasi untuk menjadi orang Indonesia? Iya. Enggak, atau Mbak Ella yang mau ke Amerika malah? Enggak lah, saya tetap Indonesia. Iya. Sampai kapanpun tetap Indonesia gitu. Sampai kapanpun tetap Indonesia. Wah, gitu. Iya. Nanti kalau udah punya anak mau warga negara Indonesia apa Amerika, Mbak? Ya itu dipikirnya nanti lah. Wah, ini ya Mbak Ella. Tapi bagi saya ya sekelumit cerita Mbak Ella ini luar biasa ya. Jadi nggak semua anak muda, nggak semua ya di antara kita mempunyai keberuntungan seperti Mbak Ella. Mbak Ella bisa mengajar ya, bisa berbakti dengan cara mengajar di beberapa daerah-daerah di Indonesia, kemudian hari ini bisa berproses di Myanmar. Ini kan bukan persoalan yang mudah ya kan, artinya nggak semua orang bisa lah. Mungkin ada nggak nih Mbak ya, barangkali nih ya sahabat-sahabat kemudian melihat oh Mbak Ella kok luar biasa, kira-kira ada nggak saran ya atau masukan dari Mbak Ella agar sahabat-sahabat yang mungkin nonton yang terinspirasi dengan cara-cara Mbak Ella ini bisa mengikuti cara-cara Mbak Ella, kira-kira ada nggak saran-saran untuk anak-anak muda yang hari ini sedang giat-giatnya berproses Mbak Ella? Apa ya, mungkin nggak, dulu sih saya merasa ngalir aja ya, tapi satu hal yang saya ingat kalau dalam Islam itu kan ada, ya mungkin dari semua agama lah pasti ada ajaran tentang sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama kan. Karena itu yang saya ingat dari ibu bapak saya barangkali, karena saya juga dari keluarga yang secara ekonomi juga sangat pas-pasan. Bahkan dulu sempat nggak bisa kuliah juga gitu kan, nggak bisa masuk di kampus yang bagus karena keterima di kampus yang bagus tapi nggak punya uang, jadinya kuliahlah di kampus yang murah meriah itu. Jadi Win Songo itu bukan kampus yang bagus? Dulu sih. Jangan salah, saya alumni sana. Mbak Luli alumni sana. Bagus. Menteri juga dari alumni sana loh. Sorry. Gini aja. Saya dulu pengen pengen kuliah di kampus yang saya mau gitu. Tapi karena mahal, jadi ya harus ke kampus yang lebih kejangkau biayanya. Lebih terjangkau biayanya. Iya. Apalagi aktivis bisa ngolah beasiswa terus ya. Jangan ini. Ya tapi kemudian orang tua saya sering bilang sih kalau kita memang tidak bisa berbagi. Orang kan dulu mikirnya kan kayak kita berbagi dengan orang lain kan harus dengan bentuk materi segala macam, tapi ya kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya gitu. Jadi itu yang mungkin membuat saya merasa saat kuliah juga bareng-bareng nih sama Bapak Dewan ini. Beliau ini juga sangat aktif ya. Ampun. Sering ikut kegiatan organisasi, sering itu bahwa kalau kita sekolah pendidikan formal itu penting, ya penting banget, tapi juga jangan lupa kegiatan ya beraktivitas di organisasi itu membuat kita lebih belajar, lebih dewasa dalam hal ya berinteraksi, kemudian banyak lah ya manfaatnya gitu. Atau
Ya jadi pedoman itu sih mungkin. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita bisa lakukan sungguh-sungguh sekecil apapun lah gitu. Pekerjaan dan perannya gitu istilahnya. Kayak dulu misalnya, ya dulu waktu saya lulus juga ngajarnya di sekolah TK gitu. Orang kan ngeliat guru TK tuh nyanyi-nyanyi tok gitu, nyanyi-nyanyi aja kerjaannya segala macam. Nah, justru dari situ saya merasa profesi yang saya sekarang, kayak sekarang nih saya sedang riset di sini di Tanjung Sari. Oh iya, ini program apa ini, Mbak? Yaitu ya itu ada studi penelitian tentang pola pengasuhan dan juga perkembangan anak usia dini gitu. Kalau dulu saya nggak jadi guru TK, barangkali saya nggak akan diterima tuh di kantor yang itu. Gitu. Jadi kantor yang ternyata yang dulu mungkin dianggap sama masyarakat dipandang sebelah mata, ternyata hari ini berfungsi. Artinya apapun yang kita lakukan itu lakukanlah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati gitu. Asalkan memang itu memberikan manfaat ya baik buat diri kita sendiri. Syukur-syukur alhamdulillahnya untuk bisa masyarakat, untuk masyarakat ya, terutama mungkin untuk masyarakat ya. Dan itu sih barangkali yang sering saya ingat, bahwa ya apa yang kita lakukan mungkin akan lebih baik kalau tidak hanya memberikan manfaat buat kita sendiri tapi juga buat orang lain. Wah, luar biasa sekali. Ikutlah ya. Jadi anak-anak muda yang di mana ini, Kertosari ya. Kertosari ini yang nonton banyak, Pak. Jadi apapun yang dikerjakan sekarang ya berorganisasi itu sangat bagus, ya sangat baik gitu. Saya juga mungkin nggak akan bisa seperti punya artinya punya perspektif yang berbeda itu kalau saya dulu tidak. Kalau dulu saya tidak di tempat di organisasi. Betul. Saya tidak berproses di organisasi barangkali gitu sih. Oke, luar biasa sekali. Cukup kali ya, Mbak ya. Ya. Oke, sahabat sekalian. Jadi tadi dikasih saran nih sama Mbak Ella ya, sahabat sekalian. Jadi Mbak Ella juga punya prinsip nih. Ya, kita selalu berusaha untuk memberikan manfaat ya. Sebaik-baiknya kita adalah yang mampu memberi manfaat untuk sesama kita. Kemudian juga tadi sahabat sekalian, jangan setengah-setengah dalam berproses. Apapun prosesnya kita harus total ya. Hari ini apa yang bisa kita jalani, jalankan ya. Apa yang bisa kita jalankan, jalankan. Ya, walaupun mungkin hari ini dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain, tapi ketika kita mau serius, ketika mau sungguh-sungguh, pasti nanti kita akan merasakan manfaatnya untuk kita semua. Oke, terima kasih waktunya Mbak Ella. Terima kasih jauh-jauh dari Myanmar ya. Mudah-mudahan segera bersatu dengan suaminya. Amin, dengan Bang Patrick. Salam. Oke, sahabat sekalian, sampai di sini dulu video kita dan sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.